Kurangnya beliau yang nambahin, insya Allah siap. Iya, kalau kurang 2.000 ditambahin Pak, ya kan, nggak ada masalah. Cuma kalau yang kurang itu yang dibayar cuma 2.000, nambahin 2.400.000 itu nggak sanggup. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, malam hari ini kita kumpul di sini, tujuan kita yang pertama ingin melembutkan hati dan melapangkan hati. Jadi nanti rumusnya Bapak Ibu, selesai kita acara, kalau hati kita nggak juga lembut, kalau hati kita nggak juga cair, kalau hati kita nggak juga baikan dengan orang, memang percumalah Bapak Ibu hadir malam hari ini secara garis besar tujuan kita. Karena memang tujuannya supaya yang selama ini hubungan kita yang nggak baik jadi baik. Orang kalau hubungannya nggak baik, dari tempat duduk pun pasti beda. Pak RT dengan ketua masjid, ada masalah? Contoh aja ini, contoh. Ada? Oh, kira pula ada. Hajar aja Pak RT. Astagfirullahaladzim. Contoh saja, dari tempat duduk tuh, orang yang nggak baik kan nggak mau dekat-dekatan. Saya yakin beliau ini, Bapak namanya Pak siapa Pak? Izin Pak. Pak Asrul. Pak Asrul pasti lagi baikan dengan ketua masjid. Saya yakin 100%. Sebab kenapa? Mereka duduk berdekatan. Kalau Pak Asrul lagi nggak suka dengan ketua masjid, pasti Pak Asrul pindah. Pindah kemana? Pindah ke kamar mandi. Kita Bapak Ibu, mohon maaf lahir batin. Jumpa dengan kawan, orang yang nggak kita suka. Kita jumpa dari satu gang, gangnya sempit. Pas kita masuk, dia masuk. Saya yakin dan percaya, kita mundur cari jalan lain. Makanya nggak baikan itu nggak enak. Nggak baikan itu membuat kita susah. Orang yang nggak baikan membuat rezekinya sempit. Orang yang tidak baikan membuat hubungannya semakin kecil. Bahkan RT seluas ini menjadi kecil gara-gara hubungan nggak baik. Apalagi hubungan suami istri lagi nggak baik. Satu rumah, satu kamar, beda tempat tidur. Suami tidur di kasur, istri tidur di bawah kasur. Sebab kenapa? Lagi nggak baikan. Siapa? Curhat? Maksudnya? Oh, maksudnya saya curhat. Oh, emang ada saya ngomong curhat? Ibu tak gimana Bu? Secara tak langsung. Sekarang ini langsung Bu, nggak ada yang nggak langsung. Nanti Ibu minta tolong setelah 5 menit saya ceramah, Ibu yang ceramah ya, nggak apa-apa kok. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Jadi rumusnya, kalau semakin kita nggak suka kepada orang, mohon maaf, jangankan duduk, nengok wajahnya mau muntah. Makanya kalau kita nengok wajah pejabat, kadang-kadang kita mau muntah Pak. Bikin peraturan sesuka perutnya. Orang mau sholat Idul Fitri, di situ baru keluar peraturan. Kemarin-kemarin nggak ada peraturan. Akhirnya banyak ustadz-ustadz kehilangan job. Aku jujur-jujur aja ngomong. Kalau itu curhat saya Bu. Biar senang hati Bu tuh, biarlah aku bilang curhat. Padahal awak nggak curhat Pak. Curhatan kawan saya curhatin gitu loh. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Iya Pak, gara-gara kemarin ada peraturan keluar bahwa semua masjid di kota Pekanbaru yang berdampak zona merah, maka tidak dibolehkan acara. Hampir semua kami kehilangan job. Yang seharusnya dapat 1 juta, hilang Pak, hilang. Nggak jadi dapat THR. Tapi itu semua adalah ketentuan Allah. Saya Bapak Ibu yang terkena. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah, ada juga yang minta beberapa tempat. Saya pun heran juga Pak, kenapa minta? Rupanya orang itu kasihan nengok saya mungkin.
Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Iya, kita jujur aja. Nengok foto mantan istri kita, Pak. Nggak mau kita, enek kita. Sebab kenapa? Nggak suka kita. Maka segala sesuatu yang nggak suka, nengok bunga janda bolong pun nggak suka kita, Pak. Kalau bunga janda bolong itu adalah sesuatu yang kita tidak sukai. Ibu-ibu yang nggak suka nengok tetangga, pas dia keluar mau muntah ibu nengoknya, ngomong dia sakit hati kita. Ngomong dia aja sakit. Bapak ibu-ibu yang sakit hati dengan Pak RT, ketika Pak RT tadi ngomong, pasti semuanya ngomong dalam hati, sok cakap kali, minta maaf lahir batin. Gitu, Pak. Sama saya Ustadz ini juga begitu. Kalau jamaah nggak suka dengan saya, pasti dia juga ngomong, banyak cerita Ustadz nih, sok gaya nasihatin orang gitu. Dan saya minta kepada Bapak Ibu yang nggak suka dengan saya, tolong jangan duduk pas di depan saya. Karena mohon maaf, menghilangkan konsentrasi saya sebagai Ustadz. Awak ngucapin salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia jawabnya mukanya kayak muka apa? Kayak muka apa namanya? Muka monkey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nengok awak pun beda, Pak. Makanya ada dua orang yang nggak boleh duduk di depan Ustadz. Ada dua orang yang nggak boleh duduk di depan Ustadz. Satu, orang yang nggak suka kepada Ustadz. Adik? Iya. Mungkin adiknya lupa itu kamera. Iya. Namanya anak-anak, nggak apa-apa. Betul nggak? Betul nggak? Cuma kalau Pak RT datang di gini-giniin ya, itu baru masalah. Anak-anak biasa Bapak Ibu. Makanya anak-anak kita yang ribut, minta tolong jangan diusir. Biarkan saja, diamkan. Dan kalau kita ada ibunya di sini, tolong ditegur anaknya. Yang negur ibunya sendiri. Ini kadang-kadang anaknya ribut, diam aja ibunya sok nggak tahu. Kalau aku jengkel kali nengok ibu-ibu kayak gitu. Udah jelas anaknya ribut, diam aja dia. Nggak ada salahnya kan didiamin. Bukan nyuruh pulang, jangan dimarahin. Diatur kan nggak ada salahnya, Pak. Nah, diam ya di masjid. Oh, istri saya Bapak Ibu, kalau anak saya mau berangkat ke masjid, nasihatnya setengah jam. Nanti kalau ke masjid, nak, duduk yang baik. Jangan ribut, jangan main-main, jangan begini, jangan begitu. Setelah itu berangkatlah sama abimu ke masjid. Gitu yang bagus. Kalau ibu kan enggak, nak, nanti ke masjid pastikan kau main-main. Ribut kau nak ya gitu. Kenapa begitu? Emaknya rupanya juga begitu, ribut. Cuma bukan ibu-ibu yang di sini saya ceritain. Ini cerita saya ibu-ibu yang ada di sebelah sana. Kalau di sebelah sini kan lebih parah dari itu, Pak, ya kan? Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Jadi tujuan kita kemari tadi ceritanya adalah halal bil halal. Artinya ingin melapangkan hati, ingin melembutkan hati, ingin menyejukkan hati. Maka Bapak Ibu saya ingatkan kembali, niatin dari hati yang paling dalam, datang kemari mau bersalaman dengan kawan-kawan. Siapapun nanti sebelum selesai acara salam-salaman sudah balik duluan, itulah orang yang paling banyak musuh di RT ini. Tandai aja wajahnya. Pokoknya aku tengok nanti siapa yang pulang. Siapa yang pulang ku doakan jadi mak lampir. Ibu-ibu, walaupun ibu nanti nggak senang nengok kakak tuh, salam aja lah. Sambil ngomong dalam hati, jijik aku sebenarnya megang tanganmu gitu ya kan. Pokoknya sampein aja. Karena memang Bapak Ibu, memaafkan ini nggak semudah membalik telapak tangan. Loh, betul nggak? Makanya pahalanya juga bukan kipas angin. Pahala orang yang memaafkan itu bukan dapat kipas angin, bukan dapat kulkas. Kalau kipas angin sama kulkas itu murah, meriah. Pahala orang yang memaafkan, kata Nabi, nanti di hari kiamat
kita bakalan dipanggil aina afuna aninnas, di mana orang-orang yang waktu di dunia suka memaafkan. Dia sudah dizolimi orang, dia sudah disakiti orang, dia membantu orang sedangkan saat dia susah tidak dibantu, tapi dia mampu memaafkan orang lain. Saat orang lain susah masih juga dia bantu. Itulah orang-orang nanti di akhirat bakalan dipanggil aina afuna aninnas. Di manakah mereka yang waktu tinggal di RT berapa, Pak? Saya nggak dapat informasi tadi masalah itu. Yang tinggal di RT 6 perumahan apa, Pak? Oh ya, Gria Permata Bakti. Mana tuh orang perumahan Gria Permata Bakti RT 06 yang dulu ketika disakiti dia mampu memaafkan orang lain. Halumu, halumu, kemari, kemari. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan apa? Kata Nabi, untuk mendapatkan surga dan ganjaran yang luar biasa. Makanya Bapak Ibu, yang orang mampu memaafkan itu istimewa. Yang luar biasa tuh orang yang sudah salah, yang bahaya adalah orang yang sudah salah tapi nggak mau minta maaf. Memang nggak punya otak orang kayak gini. Salah dia, Pak, minta maaf pun dia nggak mau. Merasa juga dia yang paling benar, padahal udah salah dia. Minta maaf pun dia nggak mau. Awak kan kalau salah nyadar, maaf bang ya, aku nggak mau ada urusan bang, di akhirat nanti aku minta maaf. Inilah orang yang ciri-ciri hatinya lapang. Saya bukan bicara baik atau gimana Bapak Ibu. Kemarin waktu bulan Maret, saya bawa supir berangkat tablik akbar ke Pelalawan. Ketika saya tablik akbar ke Pelalawan, baru nyampe di Pasir Putih Bapak Ibu, mobil saya ditabrak orang dari samping, hancur, masuk ke dalam, kaca spionnya pecah. Saya turun dari mobil, padahal secara teori Pak, kalau mobil kita ditabrak, yang bayarin mobil kita siapa? Yang nabrak. Saya luar biasanya Bapak Ibu, saya turun dari mobil, saya minta maaf kepada orang yang nabrak, lalu kemudian saya tanya berapa ganti ruginya. Setelah saya bayar 800.000, lalu saya ditelepon oleh adik saya, bang, kenapa tadi mobil abang tadi ditabrak orang? Terus abang kasih dia uang ganti rugi karena mobilnya rusak. Terus katanya, mobil abang bagaimana? Saya yang memperbaiki. Cuma kau satu-satunya manusia di atas dunia yang macam itu. Bongaknya luar biasa. Dalam hatiku. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Tapi no problem lah. Mungkin saya pun Bapak Ibu, semenjak adik saya ngomong kayak gitu, meresap dalam hati saya. Kan mobil saya yang ditabrak ya, kok jadi saya yang bayarin gitu. Tapi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, karena saya mau berangkat tablik akbar, tidak mau cerita panjang, tidak ingin memperpanjang masalah, kita ingin damai di tempat, jadi tidak ada masalah. Akhirnya Bapak Ibu, itu yang saya lakukan. Dan memang diganti Allah. Nyampe saya di tablik akbar, mereka tahu mobil saya tabrakan. Itu luar biasanya jamaah yang pengertian. Jamaah yang pengertian begitu. Oh, diganti mobil baru. Setidaknya adalah Pak barunya, Pak. Ya. Bapak kepo kali ya. Tapi nggak apa-apa ya kan. Pak Asrul ini pingin tahu mobil saya yang baru sekarang atau yang lama kan gitu. Masih yang lama Pak, cuma diganti saja. Ya, kalau pingin tahu Pak, ikutin IG saya Pak, nanti kelihatan di situ. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Jadi memaafkan ini indah sebenarnya Pak. Orang yang mampu memaafkan, dia nanti bakalan dipanggil di hari kiamat. Bahkan tadi ayat yang dibaca Adinda Rasoki, bukan Basuki, Ibu nih. Basuki itu kurang jelas, yang ini jelas nih, Rasoki. Kalau Rasoki dia pandai baca Al-Quran, kalau Basuki dia pandai menghina Al-Quran. Betul nggak? Di penjara, cuma nggak enak, cepat. Itu memang Indonesia ini. Kalau punya uang cepat di penjaranya, betul nggak? Betul nggak? Pokoknya punya uang. Makanya bapak-bapak yang punya uang,
ketimbang uangnya nggak habis. Masuk penjara Pak, cepat nanti keluarnya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Tapi kalau orang miskin susah Pak, ya Allah. Saudara kita ada masalah. Makanya kata kawan saya, jangan cari masalah yang pertama sama orang yang bongak. Nggak usah cari masalah Pak. Nggak ada gunanya Pak, ngobrol sama orang yang nggak jelas. Awak udah ngomong ini dan itu, masih juga dia ngekeh, nggak ada gunanya. Mending waqalu salama, sorry boy, goodbye. Iya, ibu-ibu kalau ngomong dengan ibu-ibu, yang kalau kita ajak ngomong dia aja maunya menang, sudah nggak usah ajak ngomong, dah tinggalin aja. Maaf Bu ya, saya masih ada kerjaan gitu. Yang enak ngobrol kan Pak, kalau seandainya kita nyambung, gimana kabar? Alhamdulillah baik. Mau kemana nanti? Itulah rencana mau ke sana. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah. Itu namanya nyambung. Nanya dijawab, nggak ditanya, ya nggak jawab. Yang luar biasa kadang-kadang ada orang Pak ditanya, Kak mau kemana? Ngapain mulutmu nanya-nanya aku mau kemana katanya kan? Kakak sehat, emang mau kau doakan aku mati katanya. Ini orang yang nggak bagus. Orang kalau udah jumpa yang kayak gini Pak, udah tinggalin. Yang kedua, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, nggak usah cari masalah sama polisi. Ya, nggak usah cari masalah sama polisi. Sebisa mungkin minimkan urusan dengan polisi. Yang ketiga, kata kawan saya, jangan cari masalah sama orang kaya. Karena nggak bakalan pernah kita menang, Pak. Ya kan? Biarlah nanti di akhirat saja kita nuntut. Itulah enaknya jadi orang Islam. Di dunia ini kita disakitin orang, nanti di akhirat Pak kita nuntut. Makanya di dalam hadis Nabi, hadisnya sahih. Apa kemudian kata Rasulullah, "Atadarona minal muflis?" Tahu nggak kalian siapa orang yang bangkrut? Lalu kemudian kata para sahabat, "Al-muflisu fina man la dirhama wala mata." Ya Rasul, orang yang bangkrut adalah orang yang tidak punya uang, tidak memiliki penghasilan, tidak punya pekerjaan, atau dia punya usaha, usahanya bangkrut total. Itulah orang yang bangkrut, kata Nabi. Tidak. Ternyata Bapak Ibu, mau dengar siapa orang yang bangkrut? Mereka yang bangkrut adalah orang yang banyak ibadahnya, banyak sholatnya, banyak zakatnya, banyak hajinya, banyak umrohnya, banyak sedekahnya, banyak kebaikannya. Tapi di sisi lain dia pernah menyakiti orang. Di sisi lain dia pernah memfitnah orang. Di sisi lain dia pernah ngomong-ngomongin orang. Di sisi lain dia pernah ambil harta orang dengan cara yang zalim. Nanti di akhirat Bapak Ibu, urusan di dunia belum kelar, nanti di akhirat ada urusan kita. Makanya pejabat yang makan uang rakyat, nanti di akhirat mereka yang paling parah, dicari-cari oleh kita. Bayangin aja, kalau satu beras yang dia ambil, lalu kemudian orang tidak memaafkannya, apalagi kemudian yang dikorupsi 7 miliar diganti jadi uang receh. Uang receh Bapak Ibu, uang 100 rupiah logam, kalau 7 miliar gimana ngangkatnya di akhirat? Itulah azab bagi mereka yang korupsi, nanti di akhirat bakalan dituntut oleh seluruh umat manusia. Itu masalah korupsi. Kita yang pernah nyakiti hati orang nggak salah kita sebarkan nama buruknya, orang nggak ada salah lalu kemudian kita jelek-jelekin dari belakang. Itu hati-hati, makanya mulut kita ini dijaga. Apalagi kita yang tinggal di komplek. Komplek ini terlalu kecil, jangan cari musuh. Komplek ini terlalu kecil, jangan cari lawan. Seharusnya Bapak Ibu cari kawan. Jangan baru kaya sedikit sombong. Aku paling palak nengok orang yang tinggal di komplek perumahan, rumah masih kredit, mentang-mentang punya mobil, mentang-mentang punya usaha, mentang-mentang punya pekerjaan, sama orang yang la ilaha illallah. Lewat buka kaca mobil pun nggak mau. Klakson pun nggak mau, nyapa orang pun nggak mau. Dasar dedemit, mak lampir kawan tuh. Saya bukan cerita di sini ya, tempat lain aku cerita nih. Ya Bu ya, Bu, tempat lain aku cerita nih. Makanya Ibu kalau punya suami kaya dia, ingatkan jangan kayak Firaun. Tahu Firaun? Bu, tahu Firaun? Ngapa Firaun? Saya mau tanya nih, di komplek Pak RT ini berapa warganya Pak? 84 Pak. Itu sama istri yang kedua Bapak? Oh enggak. Nanya aja Pak RT.
Nggak usah takut Pak RT, slow aja. Saya alhamdulillah Pak RT, sekarang sudah 2. Mana? Bu RT? Oh, Bu RT setia orangnya, santai aja lah. Bu RT kalau Bapak nikah lagi ikhlas Bu? Nggak ridho. Biasa aja Bu, biasa aja, tenang. Bu RT udah emosi ya. Itu karena sayangnya Bu RT kepada Bapak. Dia nggak mau diduakan dengan siapapun. Kalau begitu sayangnya istri Pak, memang payah diduakan Pak. Ini ceramah makin rusuh nampaknya ini. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Kalau saya alhamdulillah sudah 2 Pak. Ya, Bapak Ibu kalau saya alhamdulillah sudah 2. Anaknya. Aduh. Anaknya alhamdulillah sudah 2. Alhamdulillah. Pak ketua kurban berapa? Berapa? Oh 4. Oh udah pandai pula beliau. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Ya alhamdulillah, setia itu perlu dalam rumah tangga. Betul nggak Bu? Ya. Karena memang rumah tangga ini ya namanya juga hidup Bu. Kadang-kadang ada sukanya, kadang-kadang ada dukanya. Bohong kalau rumah tangga nggak ada masalah, bohong. Bapak Ibu, bohong kalau rumah tangga nggak ada masalah, itu bohong. Ustadz, rumah tangga saya nggak pernah bermasalah, bohong. Nggak yakin saya. Saya bakalan kasih hadiah kepada ibu-ibu. Hadiahnya jam tangan saya. Sudah? Jam tangan saya kasih kepada ibu-ibu yang bisa jawab pertanyaan saya. Dan ibu jawabnya jujur. Kalau nggak jujur, saya doain ibu mati cepat. Sudah? Apa pertanyaannya? Pertanyaannya ibu-ibu, siapa di sini ibu-ibu yang tidak pernah marah kepada suaminya? Silakan. Halo? Apa Bu? Ngapa jamnya Bu? Bu RT tadi makan apa sebelum kesini Bu RT? Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Tapi matching kami dengan Bu RT, sama-sama merah. Sorry Pak RT ya, sorry. Biasa aja ya. Tapi ku tengok Pak RT dengan ketua masjid matching pula celananya, sarungnya gitu ya. Abang adik ya? Oh enggak. Iyalah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Jadi memang Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu memang ya namanya hidup. Hidup ini nggak lepas dari 3. 1, hidup ini nggak lepas dari masalah. Betul nggak? Makanya kita yang hidup di komplek ini pasti ada aja masalah. Kadang-kadang masalah dengan kawan, kadang-kadang masalah dengan itu. Makanya halal bihalal ini kita berharap mengangkat masalah, bukan nambah masalah. Jadi bahaya kalau saya ceramah dari sini bukan menyelesaikan masalah, tapi masalah makin bertambah. Semenjak Ustadz balik dari situ, kami berkelahi Ustadz di rumah, kata Pak RT di WA-nya saya kan. Aja bagus. Padahal Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita berharap menyelesaikan masalah, bukan menambah masalah. Namanya hidup pasti ada masalah, kecil besar. Nampak tidak nampak, diketahui orang ataupun disembunyikan, setiap hidup kita pasti memiliki masalah. Cuma luar biasanya Allah sampaikan dalam Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah tidak bakalan menguji kalian di luar batas kemampuan kalian. Kalau kita masih anak SD, pasti ujiannya ujian anak SD. Dan luar biasanya Bapak Ibu, kita harus hati-hati terhadap ujian keimanan. Kalau ujian hanya berbentuk harta, jangan sedih karena banyak orang yang miskin masuk ke dalam surga. Kalau ujian soal rumah tangga, cerai, nggak usah sedih. Sebab Nabi pun ada yang cerai dengan istrinya. Kalau ujian soal anak, nggak usah terlalu sedih. Karena zaman Nabi juga ada anaknya yang durhaka kepada orang tuanya. Orang-orang dulu telah mengalami masalah. Dan kita sekarang ini pun bermasalah. Sampai pada akhirnya Bapak Ibu, namanya hidup nggak pernah lepas dari masalah. Kapan masalah berakhir? Saat kita
mati. Jadi kalau masih hidup, ada masalah, maklumin aja. Namanya hidup. Pasti ada masalah. Yang kedua, ini masih serius enggak nih Bu? Atau kita sudahi saja ceramahnya? Kalau saya Bapak Ibu ceramah di mana-mana enggak peduli. Mau cepat mau lambat, kalau jamaah lanjut saya lanjut, kalau jamaah sudah saya sudah. Saya tanya sekali lagi, kita masih lanjut atau sudah? Lanjut. Kalau kita lanjut, berapa lama lagi? 1 jam lagi. Ibu-ibu sanggup? Saya nggak sanggup Bu, saya kuat. Saya kuatnya cuma 5 menit Pak. Lebih dari itu nggak sanggup saya. Ya, ngapain Pak RT kepo nampaknya nih? Ya ceramah lah, ini lagi ceramah nih. Pak RT pikirannya jangan kemana-mana dulu, udah tua Pak. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Bu, masih sanggup Bu? Bu, masih sanggup? Yakin? Alhamdulillah. Bapak masih sanggup Pak? Gimana Pak? Kita lanjut nggak nih? Karena bagi saya Bapak Ibu jadi penceramah lama sebentar itu sama. Sebab kenapa? Dia tidak mempengaruhi amplop. Saya serius ini. Saya udah survei beberapa kali. Ada satu tempat ceramah sebentar amplopnya tebal. Ada tempat lain ceramahnya amplop tipis. Sama aja. Aku nggak ngomong di sini. Kalau orang di sini kan udah paham sendiri. Saya ini Bapak Ibu ustadz yang nggak pakai bajat kok. Betul ya Ustaz Rasoki ya? Saya yang nelpon saya beliau, Adinda Rasoki. Bang, bisa ceramah ke sini. Kapan saya bilang? Katanya kemarin malam Ahad. Saya nggak bisa. Malam Senin ya? Saya nggak bisa. Karena saya ada acara di tempat lain. Jadi kapan? Akhirnya malam ini Bapak Ibu. Jadi sebenarnya bukan rencana kita malam ini. Sebenarnya malam kemarin. Cuma karena memang saya ada jadwal, makanya malam ini bisa hadir. Dan luar biasanya Bapak Ibu, saya nggak ada ngomong sama Rasoki berapa saya harus dikasih di sini. Sebab saya ustadz yang tidak menetapkan tarif. Jelas? Jelas Bapak Ibu? Jangan ada fitnah nanti ya. Setelah saya balik dari sini Bapak Ibu memfitnah saya atau siapapun memfitnah saya, ustadz tuh katanya pakai budget. Tidak pernah saya menetapkan budget. Cuma memang alhamdulillah di mana-mana saya ceramah panitianya pengertian semua. Enggak, saya serius ini. Ujungnya itu yang enggak enak katanya. Allah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam salam alaika ya Habib salawatullah alaika. Yang kedua, dalam hidup ini Bapak Ibu, pasti ada orang yang gak suka dengan kita. Betul nggak? Betul nggak? Iya kan? Jadi Pak RT jangan, kalau misalnya ada orang gak suka dengan Pak RT, maklumin aja. Kata Ustaz Suwandi, itulah hidup. Ada orang yang tidak suka dengan kita. Nggak masalah. Saya jadi ustadz begini, ada nggak orang yang nggak suka dengan saya? Ada. Kemarin Bapak Ibu, YouTube saya diserang orang. Diserang orang. Kalau dari pertamanya kayaknya dia muslim. Tapi setelah itu dia serang habis-habisan YouTube saya. Kalau tidak saya nonaktifkan berbahaya. Kalau saya laporkan. Apa tuh Bu? Ada cara makan kue ya? Oh, alhamdulillah kalau begitu. Aku dari tadi nengok-nengok itu kan, kok nggak ada dalam hatiku. Rupanya ada, alhamdulillah lah. Saya Bapak Ibu kalau ada makan-makan kuenya, semangat saya ceramah.
Apalagi pengurusnya pengertian gitu ya kan. Misal awak mau pulang gitu, dia udah nyiapin gitu. Oh, itu senang kali hati saya itu. Saya Bapak Ibu sebenarnya nggak berharap. Ibu-ibu yang nyiapin saya nggak berharap. Cuma istri saya. Dia kadang-kadang Pak, kalau saya ceramah dia nanya, Abi dari mana ceramah? Mana kuenya? Sering gitu istri saya. Jadi makanya saya Pak kalau pulang nggak bawa kue, istri saya pasti curiga. Makanya minta tolong kepada pengurus masjid demi mengamankan supaya saya nggak ribut dengan istri saya. Ya nggak mestilah dibungkus ya, yang penting disiapin aja ya, paham lah. Saya nggak maksa Bu, saya nggak maksa. Cuma ibu yang pengertian. Jangan sempat saya jadi bulan-bulanan istri saya nanti di rumah ya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Saya memang kalau ibu-ibu nggak pengertian, memang insaf lah saya ceramah di sini. Kenapa di situ? Karena gara-gara dari sini saya nggak baikan dengan istri saya. Ya Bu, pengertian Bu ya, Bu, pengertian dikit. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Baik, yang kedua Bapak Ibu, dalam hidup pasti ada orang yang tidak suka, betul nggak? Betul ya. Oleh karena itu, hidup ini bukan bagaimana cara membuat semua orang senang. Karena itu sesuatu yang mustahil. Redondos sayun la tutruk. Membuat hati orang semuanya senang. Sesuatu yang sangat bodoh, jahil. Nggak mungkin tercapai. Kita aja lah yang gampang Pak. Nggak semua kebutuhan istri kita mampu kita penuhin. Kadang-kadang ada istri ini seminggu sekali maunya jalan-jalan. Nggak mungkin sanggup. Ada istri ini maunya dibelikin bedak terus. Kerja kita nggak senantiasa tetap. Ada istri ini maunya kalau belanja ke pasar ditemenin terus. Istri manja nih, mau makan pun disuapin. Kalau nggak abang suapin aku deh nggak mau makan. Oh kalau aku semangat kayak gitu Bu. Ku kasih istriku makan sekaligus sendoknya. Nah gitu ya kan. Udah besar pun makan disuapin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kecuali sesekali makan bakso. Lalu istrinya ngomong, ini kan anniversary kita. Tahu nggak anniversary? Ulang tahun pernikahan yang ke-20, Bang. Terus deh suap-suapan bakso yo. Kita pun harus romantis. Sebab Nabi itu Bapak Ibu romantis. Jangan nggak ada romantis di rumah. Manggil istri, lo mau kemana? Manggil suami, siko dulu yung katanya sama lakinya. Harus ada romantis. Pak RT panggilan romantisnya apa Pak RT? Ayang deh. Enggak, saya mau tanya aja. Apa RT? Apa? Ayah. Ayah. Mantap RT, mantap. Saya suka. Harus begitu. Memang harus ada. Panggilan romantis tua memang harus ada Pak. Istri saya manggil saya Abi. Kadang-kadang kalau saya kasih uang banyak sayang. Memang gitu Pak. Kita jujur-jujur